Dah, welcome back to my channel. Balik lagi di channel kami, Budit Connect Official. Kali ini saya mau bahas tentang HT, alat komunikasi. Yang pastinya hampir setiap konten kita tuh pastinya ada walkie-talkie ya. Ya mungkin kita mau up aja sih tentang produk dari walkie-talkie atau alat komunikasi. Apalagi alat komunikasi ini banyak kegunaannya dan banyak manfaatnya. Makin kesini makin canggih ya alat komunikasi seperti HT, walkie-talkie, dan sekarang pun Talkie ini banyak sekali upgrade ya dengan sinyal digital. Oke guys, langsung aja kita cek. Di depan saya ini ada produk dari Wireway, dua tipe ya. Dua tipe tapi dalam dua tipe speknya hampir sama, cuman beda dari kategori power high-nya. Intinya power watt-nya tuh berbeda. Untuk tampilan hampir sama dan spesifikasi hanya beda sedikit aja. Wireway ini bikin gebrakan baru ya dari Talkie. Dia produk Wireway ini yang lama-lama ini kan memang beda ya, berbeda ya dari segi tampilan, dari segi baterai, dan dari segi charger juga. Nah sekarang ini Wireway berinovasi dengan produknya. Nanti aja langsung kita buka ya satu persatu. Kita cek dari UV 338 Plus. Sebelum ke produk 338 Plus berbeda ya. 338 Wireway 338 lama kalian boleh cek di layar kaca kita ya, itu Wireway UV 338 yang lama. Cuman yang baru ini ada penambahan plus, jadi 338 plus. Apa sih plus? Mungkin berbeda dari desain dan dari produknya yang pastinya ya. Guys, kita buka. Dari sini buka produknya, ini buku manual, kartu garansi, dan ini HT-nya, dan ini baterainya. Oh, dapat adaptor, kabel power, bukan kabel power ya, kabel charging, dan belt clip, dan ini antena. Yang kurang paling apa ya di sini, kalau tipe lama 338 plus yang lama pakai desktop ya. Kalau ini udah berubah pakai Type C atau kayak charger handphone. Jadi mudah digunakan dan mudah dicari juga, dan mudah seperti gampang lah ya, misalnya cari peralatan untuk chargingnya. Oke, lanjut. Dan produk yang kedua di sini ada UV88. UV88 yang lama kalian boleh cek di di layar kaca kalian nih, produk UV88 yang lama. Dan ini produk UV88 yang terbaru. Langsung aja kita buka, dan ini part in the box, ada user manual, buku garansi, dan ini unitnya, dan ini baterai. Nah, dia dapat docking. Untuk yang 338 tidak dapat docking. Di sini adaptor, dapat adaptor juga. Antena pasti. Dan ini belt clip dan kabel power, kabel charging. Kabel chargingnya Type C. Hampir sama sih, baterainya hampir sama, untuk produknya hampir sama, cuman beda kapasitas baterai aja. Oke, lanjut kita masukin dulu ya biar tidak lama-lama. Kalau yang UV88 dapat docking, tapi kalau kalian misalkan membeli kedua HT ini, kalian bisa pakai docking bersamaan. Tidak tahu kenapa UV 338 Plus tidak dapat docking. Coba aja nanti kita follow up ke Wireway-nya ya, kenapa tidak dapat docking. Dan yang biasanya kalau HT itu dapat hand strap dan handsfree ya, ini tidak dapat sama sekali, berarti memang tidak dapat. Oke, lanjut ke part selanjutnya, kita masukin dulu aja ya. Oke guys, kita cek untuk bagian adaptor ya guys. Di sini adaptornya kalian pakai 5 volt 1 ampere. Kecil sekali ya 1 ampere ya. Kebanyakan kan kalau handphone 2 ampere ya. 2 ampere atau 3 ampere karena support fast charging gitu ya. Cuman ini dikasihnya 5 volt 1 ampere, jadi mungkin agak lelet ya ngecasnya. Cuman kalau chargeran ori pastinya agak cepat ya. Pastinya juga pakai teknologi juga ya, nggak langsung kasih sesuai kita misalkan request maunya 5 volt 3 ampere, 5 volt 2 ampere. Cuman kan dia pastinya ada, pabrik itu membuat pasti dengan step by step ya. Untuk dikasihnya ini inputnya sekitar sama sih 100 sampai 240 volt, outputnya 5 volt 1 ampere.
Dan kita cek yang UV 388 Plus ini baterainya sekitar 3800 mAh, udah lithium ya. Gini nih. Oh, ini di sini ada untuk port Type-C-nya. Jadi untuk UV 88 hampir sama adaptornya. Coba kita cek. Nah, di sini adaptornya hampir sama ya UV 88. Jadi memang satu paket sama, hampir sama banget. Gampang dicari lah ya. Dan untuk baterai UV 88 ini UV 88, ini UV 388 Plus. Di sini UV 88 5800 mAh lithium dan UV 388 3800 mAh lithium. Dan untuk kemasan belakang hampir sama ya. Di sini port Type-C-nya ada di bawah ya. Jadi tidak di belakang, jadi ada di bawah. Untuk antena sama juga 136 sampai 174, 400 sampai 470. Untuk konektor female ya. Dan untuk bodinya si UV 388 seperti ini ya. Di sini saya lihat ada perbedaannya dari segi speaker ya. Speakernya seperti ini. Kalau UV 88 speakernya ada di bawah dan logo Wearway-nya juga berbeda. Di sini UV 388 Plus logonya hampir sama dengan nyatu sama mika kaca ya. Kalau untuk LCD hampir sama 1,7 in ya. 1,7 in. Jadi perbedaannya hanya di bodi depan. Untuk bodi atas sama ya. Di sini ada untuk port antena, di sini center, di sini untuk siren ya biasa sirene, atau di sini untuk indikator lampu, ini on off. Dan di bagian samping kiri di sini PTT dan di sini untuk mode radio. Tombol bawah beda ya. Di sini tombol UV88 dan UV388 di sini bulat ya. Kalau UV88 di sini UV388 Plus tombolnya kotak. Untuk mic hampir sama aja sih, tipe K. Hampir sama ya dengan HT lainnya. Jadi gampang dicari untuk earphone atau untuk kabel datanya. Oke, apalagi sudah sih. Nah, di sini di belakang ada tulisan sertifikat, jadi resmi ya, berpostel untuk HT-nya. Dan di sini ada stiker original ATL-nya, di sini ada logo ATL. Dan di bawah stikernya ada full band color screen walkie-talkie. Nah, ini modelnya Wearway 338 Plus multiband, jadi 4 band ya. 136 sampai 174, 220 sampai 260, 350 sampai 390, 400 sampai 520. Dan UV 88 pun hampir sama. Bisa merin juga 108 sampai 136. Untuk power berbeda ya. UV 388 Plus 5 watt dan UV 88 10 watt. Jadi upgrade dari UV 88 yang lama, upgrade dari UV 388 yang lama. Berbeda tampilan dan berbeda, oke lah, maksudnya sangat ya, berbeda power. Kalau kata saya HT lama dan HT yang baru bagusan, yang pastinya bagusan HT yang baru lah ya. Untuk desain lebih oke, LCD lebih besar dan berwarna, dan fitur tambahannya juga lebih banyak dari HT tipe yang lama. Mungkin bisa nggak ketinggalan ya. Wearway ini memang produk lama ya dari Handytalkie ya, lama banget. Jadi dia mengubah ketinggalan seperti yang sebelumnya ada produk merek Wacom ya. Wacom keluaran baru, LCD-nya berwarna dan kalau power watt-nya 10 watt, harganya juga terjangkau. Dan Wearway ini mengeluarkan tipe terbarunya dan harganya sangat terjangkau sekali. Kalian boleh cek di toko-toko online, toko-toko offline yang kalian punya atau yang kalian punya langganan di manapun kalian berada. Oke. Itu aja sih pengenalan untuk bagian-bagian dari HT Wearway UV 88 dan UV 388 Plus. Oke, lanjut kita nyalain. Seperti apa tampilannya? Oke, lanjut kita nyalain guys. Ini untuk Wearway UV 388 Plus. Wis. Nah, ini untuk voice-nya ya. Nah, ini tampilan untuk layar LCD-nya. Besar sekali ya, gampang. Hampir sama kayak radio digital. Ketika dipencet PTT, di sini ada ATX629. Ini 6 ini untuk ANI 6. Oke, lanjut kita cek ke menu ya. Nah, ini untuk menunya sekitar 50 menu. Banyak sekali ya. Di sini ada reset.
kalian mau reset VFO atau AL, itu untuk AL untuk pabrik ya, jadi reset semua, channelnya nggak ada bawa. Di sini RXN tile, L mode, nah di sini TXA dan B. Nah ini MDFB. MDFB ini untuk misalkan kalian mau pakai NEM, untuk frekuensinya kalian tinggal pindahin aja ke, di sini kan ada main ya. Main ini kalian bisa pindah-pindah, pindah-pindahnya di logo rumah atau back ya. Nah di sini tuh mainnya. Dan kalau kalian pindahkan ke PFO, kalian tinggal tekan rumah aja, tekan tahan. Nah ini untuk frekuensi mode. Nah ini channel mode. Jadi untuk frekuensi modenya kalian tinggal pencet rumah sebelah kanan. Oke, lanjut kita menu yang tadi. Nah ini untuk frekuensinya. MDFA, MDFD bisa diatur manual. Ini Fox Delay. Nah ini ada menu exit time, hampir sama kayak handphone ya. Jadi kalian pencet menu, tapi kalian lama lagi pindah ke menu lagi, otomatis akan ke home ketika kalian setting ke 5 detik atau 10 detik. Nah di sini ada scan-nya, ada tipe delete dan tipe add. Jadi kalau kalian misalkan nge-add frekuensi, misalnya scan frekuensi, nah ini balik ke home tuh. Kalau pencet menu lagi aja di add. Nah ini untuk scan ini kalian tinggal tekan tanda panah ya, tanda panah atas, tanda panah, tanda bintang kalau salah. Ya, tanda bintang. Ini untuk scan. Otomatis kalian ketika scan itu dapat frekuensi, dia otomatis berhenti dan nge-add itu frekuensi. Untuk berhentikan kalian tinggal pencet pagar lagi. Di situ jadi mode scan-nya ada di tanda bintang. Nah ini auto lock. Kalian misalkan mau lock, tidak perlu repot. Kalau kalian misalkan setting ke 5 detik untuk otomatis kunci ya. Nah kita cek. Nah di sini tunggu sampai 5 detik, otomatis ngunci sendiri ya. Nah ini udah ke lock, jadi udah dikasih tahu sama voice-nya si HT ini ketika nge-lock. Untuk tombol buka kuncinya kalian tekan pagar aja. Jadi bukan kayak HP Nokia yang lama ya. Tekan OK bintang, tekan OK bintang. Awalnya saya seperti itu, buka kuncinya memang nggak ada logo kunci di antara tombol sekian. Jadi kita satu persatu dicoba, ternyata ada di tanda pagar. Nah di sini. Nah ini unlock. Karena memang kita lagi coba, offin dulu aja untuk auto locknya. Oke, confirm. Lanjut ke menu berikutnya. Ini Aniname ya. Yang tadi saya bilang ketika PTT numbernya kalian ada Aniname. Nah di sini power on message, di sini kalian mau pakai logo atau voltage. Ketika nyalain ada tulisan voltage ya. Kalau kalian mau set ke logo ada nanti tulisan logo. Seperti itu. Nah ini untuk shift-nya selisih min plus. Ini offsetnya kalian tinggal atur ya. Shift dan offset ini kalian misalkan mau masuk ke repeater kayak biasanya. Radio amatir lah biasanya. Language-nya English sama Chinese ya. Nah ini wide narrow-nya melebar atau, nah ini W dan N ya. Wide ini biasa pakai wide ya. Biasa pakai radio amatir. Pastinya tahu ya, wide narrow ini untuk memperlebar. Ini untuk Fox. Jadi Fox ini memungkinkan aktivasi pemancar hanya dengan berbicara. Jadi menyesuaikan perolehan Fox untuk memungkinkan operasi yang lancar ya. Jadi misalkan Fox-nya lebih tinggi ya, sensitivitas untuk frekuensinya juga tinggi ya. Kalian tinggal atur di settingan Fox-nya. Nah di sini nyampe 10 biasanya yang paling tinggi. 9. Jadi kita offin aja ya. Satu lagi di sini kita cek powernya, TXP-nya, 3 power ya, ada high, middle, dan low. Jadi biasa kalau deket gini kita cek aja ke masuk ke low aja ya. Salah. Kita ke low. Nah ini untuk memory channel, delete channel, gampang sekali sih. Kalau untuk penggunaan si HTWRW yang terbaru ini UV 388 Plus memungkinkan kita menggampangkan untuk menggunakan HT ya. Oke lanjut. Nah ini kita nyalain UV 88 yang 10 watt, tapi memang agak berat sih.
hampir sama. Untuk fitur dan tombolnya hampir sama, dan menunya juga hampir sama dengan UV388, nggak ada yang beda. Untuk operasionalnya hampir sama, dan menunya juga, oh dia menunya sampai 51. Yang ini 50 ya. Oh ini 50, ini 51. Berarti ada perbedaan dari menu satu aja sih. Oke. Sama semua. Untuk keep powernya kita pakai yang low biar kita tes suara UV388 dan UV88 ya. Ini 10 watt, ini 5 watt. Ini frekuensi berapa? Frekuensi 17, jadi channel 17. Nah ini frekuensi bawaannya 1 2. Nah kita cek 1 2, cek masuk 1 2. Untuk suara lumayan ya, cuman kita belum cek sih ya dari kejauhan atau dari jauh gitu. Ini kan dari dekat ya, emang suaranya bagus pastinya, frekuensinya karena dekat. Cek. Nah ini untuk UV388 ini 5 watt feedback karena memang volume terlalu besar. Sudah. Nah di sini ini radio ya, itu sama. Ini center sama sih. Untuk center 2 mode ya, ada backlight sama standby. Nah ini untuk sirennya otomatis nyala kalau ketika kalian misalkan manggil dari frekuensi yang sama tapi dengan siren yang pastinya otomatis berbunyi ya. Ada satu kelebihan lagi dari WRW UV388 dan UV88 ini ya, dia bisa scan frekuensi UHF ketika misalkan kalian punya HT yang tidak bisa kalian lihat frekuensinya, misalkan HT WLAN, HT Bofeng yang tidak ada layar LCD-nya ya. Ini bisa scannya seperti ini, gampang sekali. Kita cek dulu ke mainnya, kita ke 400.7690. Oke ya. Di sini kalian tinggal pencet aja yang PTT bawahnya. Ini tombolnya radio. Kalau klik sekali kan memang radio ya. Dan kalau kalian klik tahan, dia otomatis search. Nah ini search. Ini nggak dapat ya kalau kalian tidak masuk ke, misalkan kalian tidak memanggil si HT-nya. Panggil aja di sini. Nah otomatis ketemu ya tuh. Ini sama 476988875. Di sini kalian tinggal oke aja. Masukin channelnya, channel berapa? Channel kosong ya pastinya ya, jangan channel bawaan, jadi biar channel bawaan 50. Oke 50 udah confirm, masuk ke channel 50, kita panggil 12 masuk. Oke 12 masuk. Nah itulah kelebihannya UV88 dan UV388, bisa search otomatis ketika kalian tidak tahu frekuensi yang HT, ketika kalian punya HT yang tidak ada color ID atau tidak ada layar di HT-nya ya. Tapi dikhususkan untuk UHF, PHF tidak bisa. Apalagi ya. Oke guys, itu review singkat dari kami untuk HT WRW UV388 Plus dan UV88 10 watt. Ini yang terbaru ya. Jika kalian ada pertanyaan tentang HT ini, kalian tolong tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya di sebelah kanan video kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.